Yo guys, welcome to Ruang Komik. Kali ini kita akan lagi-lagi membahas komik tentunya. Tapi karena Demon Lucky kemarin sudah selesai ya, sudah habis komiknya dan mungkin kita akan lanjut lagi nanti ke novelnya. Tapi kali ini kita seling dulu bahas komik lain yaitu Pisau Dapur. Supaya nggak bosen, karena banyak yang minta dan banyak yang kangen juga katanya dengan si Pisau Dapur atau Emma Invincible. Jadi kita bahas sekarang. Nah sebelum mulai sampai sini tuh sebenarnya cerita di komik ini mulai agak bikin bingung ya. Dari alurnya yang mulai kontradiksi dengan chapter-chapter sebelumnya. Lalu nama-nama karakternya juga banyak banget yang berubah. Nama-nama sektenya juga ada yang berubah. Padahal kan konsisten itu penting ya. Jadi ini faktor yang paling besar yang bikin aku bingung pas baca lagi kemarin. Setelah memang udah lama banget gak baca, gak ngikutin komiknya. Nah kemarin aku baca lagi jadi bingung pak. Tapi ini bisa jadi dari kesalahan translate-nya juga. Jadi bukan dari komiknya tapi mungkin dari orang-orang yang nge-translate-nya. Dan yang terakhir menurutku ceritanya udah mulai dipaksakan sedikit di sini, meskipun ya memang tipikal manhwa Cina kebanyakan seperti itu ya. Tapi menurutku kurang seru aja dibandingkan dengan part 1 sampai part 9 kemarin. Itu mungkin lebih mengalir aja salah pahamnya. Sedangkan lanjutannya yang akan kita bahas kali ini kayak lebih ngebosenin daripada part sebelumnya. Ya tapi itu menurutku ya. Mungkin menurut kalian bisa jadi masih seru, bahkan mungkin lebih seru dari part-part sebelumnya, bisa jadi karena tiap orang beda-beda. Jadi kita akan lanjut aja di sini. Buat kalian yang lupa kemarin sampai mana akan aku jelaskan sedikit. Kita sampai di Chen Ping'an yang mengikuti turnamen di Warrior Kingdom, di mana dia kan dapat misi dari sistem untuk memakai nama Long Outian dan membuat nama Long Outian ini tersebar luas di Warrior Kingdom. Nah lalu di situ Chen Ping'an memilih mengikuti sebuah turnamen, di mana turnamen ini adalah acara yang diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun Pangeran Warrior Kingdom saat itu. Dan singkat cerita menanglah di situ Chen Ping'an juara 1 dengan timnya ya, di mana ada Shan Shan, Pan Hang dan juga Liu Shuai. Yang Liu Shuai ini bisa dibilang di sepanjang akhir cerita sebelumnya sedikit banyak secara tidak langsung ceritanya lebih fokus juga ke dia ya, karena si Shuai ini cukup mendapatkan banyak benefit sejak bertemu dengan Chen Ping'an, dan kejadian-kejadian besar hampir semuanya ya bisa dihubungkan dengan Liu Shuai. Ini aku udah bahas juga di akhir part 9 kemarin ya. Nah lalu setelah itu ada juga acara party-partinya ya, si ulang tahun pangeran ini, yang sayangnya saat itu Chen Ping'an gak bisa hadir karena harus teleport ke rumahnya. Jadi hadiah untuk si pangeran ini dititipkan kepada si Shuai. Jadi Chen ini minta tolong dibelikan hadiah kepada si Shuai gitu ya. Yang dimana hadiahnya ini ada 2 batu yang bernama Conversion Stone. Yang satu batunya besar untuk hadiah si pangeran, dan yang satu lagi batunya kecil untuk upah si Shuai membantu Chen membelikan hadiahnya. Nah yang menarik di situ rupanya datang juga si Siyun, seorang saintis dari Yunji Sect kemarin yang sempat kena mental ya ketika ke rumah Chen melihat banyak sekali makhluk-makhluk mitos di sana. Nah itu dia, si Siyun ini datang juga dengan eldernya yang bernama Donglai dan gurunya yang bernama Linji, masternya yang bernama Linji. Jadi bisa dibilang 3 orang immortal ya datang ke acara ulang tahun Pangeran Warrior Kingdom. Dan di situ si pangeran sendiri sudah mengira kalau itu adalah berkat senior Chen. Tidak mungkin seorang immortal datang turun ke dunia mortal kalau tidak berkat senior Chen. Dan singkat cerita di situ setelah salah paham gak karuan di part 9 kemarin berakhir dengan diangkatnya Shuai menjadi murid Donglai. Karena Donglai merasa Shuai ini adalah orang yang berharga di mata senior Chen dan cukup berbakat juga bisa mengikuti semua rencana senior Chen. Jadi seperti kataku tadi ya, di akhir-akhir cerita sebelumnya memang Shuai ini cukup diangkat exposure-nya ya di cerita Emma Invincible ini. Tapi kita belum tahu Shuai ini akan dijadikan apa nantinya, karakternya akan dibuat seperti apa nantinya. Mungkin akan terjawab seiring berjalannya cerita nanti. Nah itu dia sedikit flashback ke part 8 dan part 9 kemarin, karena udah lama nggak dibahas jadi mungkin banyak dari kalian yang lupa sampai mana. Tapi kalau setelah penjelasan ini masih lupa juga, kalian bisa tonton ulang aja dulu setidaknya part 8 dan part 9-nya, supaya kalian tahu ujungnya itu di mana ya untuk bisa melanjutkan nonton video ini. Playlistnya mungkin kalian bisa cek di deskripsi, nanti aku taruh di situ. Lalu sampai sini kita ada di komik chapter 80. Jadi kalau kalian mau ngikutin sambil baca sendiri bisa cek di komik chapter 80. Oke, seperti biasa kita intro dulu guys. Kalian bisa support channel ini dengan like, subscribe, atau bisa cek link di deskripsi untuk sawer-sawer di sana. Semoga terhibur, selamat menonton dan enjoy the story guys. Oke, jadi setelah menang turnamen sebelumnya ya, dimana bersamaan juga dengan selesainya misi Chen Ping'an menyebarkan nama Long Outian ke seluruh Warrior Kingdom, di situ Chen mendapatkan beberapa hadiah. Salah satunya adalah kultivasinya yang naik ke tingkat Nation Soul. Nah, Nation Soul ini seberapa kuat aku juga nggak tahu ya. Pokoknya bisa dibilang masih biasa-biasa aja, alias masih noob.
Lalu selain itu ada juga sistem baru untuk Chen ini bisa menukarkan poin menjadi macam-macam hadiah. Jadi ya ada macam-macam senjata di situ sebagai hadiahnya, bom juga ada, bahkan Vespa ada juga Vespa ya buat San Mori sama si Suling. Tapi ya karena aneh juga dipikir oleh si Chen di dunia kultivasi kok ada Vespa gitu. Saat itu tidak terlalu dipikirkan oleh Chen si Vespanya ini. Dia lebih fokus atau lebih tertarik dengan senjata-senjata yang macam-macam tadi untuk jaga diri. Nah, untuk dapat tukar hadiah senjata ini, di situ Chen harus mengumpulkan dulu poin-poinnya dengan cara yang bisa dia pilih. Jadi dari sistemnya atau dari si Bos Duan yang ada di balik sistem ini memberikan 3 pilihan kepada Chen untuk mendapatkan poin, yang bisa dipilih salah satu. Pilihan yang pertama, Chen bisa dapat poin ketika orang lain mengagumi dia. Jadi intinya nggak usah ngapa-ngapain lah ya, asal ada orang lain kagum dengan si Chen Pingan, Chen ini sudah dapat poin. Lalu yang kedua sebenarnya sama seperti nomor 1, Chen bisa dapat poin ketika orang lain mengagung-agungkan dia. Atau kalau orang lain sangat hormat gitu kali ya kepada Chen ini bisa dapat poin. Samalah intinya, nggak usah ngapa-ngapain juga. Nah, pilihan yang terakhir, yang ketiga, Chen ini bisa dapat poin kalau dia tanya ke orang lain apakah si orang ini suka sama Chen, lalu si orang ini harus jawab suka, baru Chen dapat poin. Kalau dia nggak jawab suka ya berarti nggak dapat poin gitu ya. Jadi intinya agak repot lah jika dibandingkan dengan pilihan 1 dan pilihan yang kedua tadi. Dan sebenarnya memang disetting seperti itu oleh Bos Duan, jadi pilihan yang nomor 1 dan pilihan nomor 2 itu gampang banget. Chen nggak usah ngapa-ngapain bisa dapat poin, pokoknya orang lain mengagumi Chen udah dapat poin. Sedangkan yang ketiga memang dibuat repot seperti itu supaya Chen ini nggak milih yang nomor 3 ini. Karena kan harus tanya dulu ke orang lain, harus mengeluarkan sebuah effort untuk mendapatkan poin. Kan repot intinya. Jadi harapan Bos Duan, Chen ini bakal milih nomor 1 atau nomor 2. Nah tapi yang dipilih Chen saat itu rupanya yang nomor 3 pak. Sehingga otomatis membuat Bos Duan juga pusing-pusing sendiri. Karena kan udah dikasih 2 pilihan yang gampang. Lah ngapain lu milih yang paling susah gitu ya. Nah saat itu yang dipikirkan oleh si Chen Pingan ini ketika dia memilih nomor 3, dia ini sok-sokan jadi hacker. Sok-sokan bisa melihat celah di sebuah sistem. Jadi si Chen Pingan ini berkesimpulan saat itu ada celah di pilihan nomor 3 ini. Jadi kan karena di nomor 3 itu tidak ada keterangan dari sistemnya yang mengharuskan orang yang ditanya ini harus benar-benar suka dengan Chen Pingan gitu ya. Jadi Chen merasa asalkan si orang ini mengatakan suka, Chen udah dapat poin tanpa si orang tersebut harus suka beneran dengan si Chen Pingan. Nah itulah yang dijadikan alasan Chen akhirnya memilih nomor 3 ini karena merasa sepertinya bisa dieksploitasi. Akhirnya dengan metode baru ini Chen mulailah bertanya yang pertama tentunya kepada si Suling, adiknya. Dia kan pikir ya tanya sama si Suling adiknya sendiri ya normal lah ya. Nah namun menariknya ketika Chen bertanya kepada Suling apakah Suling suka dengan dia, dengan kakaknya sendiri, si Suling ini malah kabur pak sambil teriak-teriak manggil si kakak Sinsin atau Bos Duan ya, yang saat itu memang sedang tinggal di rumah Chen. Si Suling ini bilang kakak Chen kayaknya tidur salah bantal dan bangun-bangun jadi geblek. Nah tapi sebelum sampai ke Bos Duan, Suling ditangkap duluan oleh Chen dan dipaksa udahlah tinggal jawab aja kan, tidak ada ruginya juga. Tapi tetap Suling ini nggak mau karena katanya Chen sering ngomel-ngomel dan ngurangin jatah makan buahnya. Jadi dia tidak mau bilang suka kepada Chen Pingan. Dan akhirnya datanglah si Bos Duan ya, yang setelah itu mulai menggoda Chen lagi seperti biasanya. Pokoknya kayak kenapa nggak aku aja yang ditanya gitu ya, kata si Bos Duan. Dan hal tersebut tentunya membuat Chen salting sendiri karena Chen ini tahu kalau misal dia tanya ke Bos Duan, pasti Bos Duan ini akan jawab suka sama Chen Pingan. Tapi dalam artian yang romantis. Dan Chen nggak suka dengan hal tersebut. Akhirnya pergilah dia dari situ, tidak jadi tanya sama si Suling, tidak jadi dapat poin juga tentunya. Dimana Chen ini kemudian pergi bertamu ke sebuah tempat pengobatan bernama Kanbao Farmasi. Dan si murid dari masternya saat itu kebetulan sedang membaca sebuah buku, yang buku ini bercerita tentang seorang dokter yang sangat ahli yang bisa menyembuhkan semua penyakit, tapi si dokter ini tidak bisa menyembuhkan satu penyakit, yaitu penyakit mental di mana laki-laki suka dengan sesama jenis atau sama laki-laki. Itu tidak bisa dia sembuhkan. Dan di buku tersebut penyakitnya disebut Dragon Yang Goodness. Nah si murid tersebut kemudian bertanya kepada masternya apakah ada memang penyakit seperti itu, dan si master di situ menjawab sebenarnya memang ada sejarah tentang penyakit tersebut, tapi memang jarang terdengar. Nah tapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan juga katanya ada orang-orang di sekitar mereka yang mereka kenal menderita penyakit tersebut. Mungkin ada cuman nggak tahu aja gitu ya. Nah setelah percakapan itulah Chen datang dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan poin. Lalu setelah saling sapa sedikit dengan masternya karena cukup lama tidak bertemu, Chen kemudian bertanya dengan pedenya apakah si master ini suka sama dia untuk cari poin maksudnya ya.
Nah menariknya, awalnya si master tempat pengobatan ini cuma santuy, berpikir ya karena Chen selama ini orangnya baik hati dan suka menolong sesama, ya tentunya dia suka. Tapi tiba-tiba si master ini teringat kembali dengan buku yang dibaca oleh si murid sebelumnya, sehingga kemudian dia mencocokologikan apakah mungkin si Chen ini mengidap penyakit tersebut yang ditanyakan oleh si muridnya tadi, sehingga di situ si master ini kemudian panik. Karena merasa bukan hanya Chen ini sakit mental ya, tapi seleranya juga cukup aneh, sukanya sama kakek-kakek. Setelah itu kaburlah si master ini, dan di sisi lain Chen yang melihat si master ini kabur dan tidak dapat poin, dia kemudian menghampiri muridnya si master tadi, tapi muridnya pun juga kabur karena takut juga. Nah di situ Chen kemudian langsung teleport ke Dansheng Kingdom. Aku nggak tahu ya ini Warrior Kingdom yang translate-nya diganti atau memang kerajaan yang lain. Intinya Chen langsung teleport ke Dansheng Kingdom karena malu disalahpahami tadi. Sekaligus rupanya di Dansheng Kingdom ini Chen mendapatkan misi baru dari sistemnya yang mirip-mirip dengan misi sebelumnya, di mana dia di situ harus mengganti namanya menjadi Zen Danteng. Nah kalau kalian lupa Zen Danteng ini siapa? Dia adalah kepala sekolah Susan Immortal Academy yang kebetulan kenal juga dengan Chen dan sempat bertamu juga ke rumah Chen Pingan bersama dengan murid si Chen yang bernama Guo Zimo. Kalian bisa cek di video part 4 kalau mau mengingat kembali siapa si Zen Danteng ini. Tapi intinya Chen dapat misi saat itu mengharuskan dia untuk memakai nama Zen Danteng ini, lalu mengasah skill alkemisnya sampai bagus untuk bisa masuk ke sebuah sekte bernama Dan Yuan Sect. Dan orang-orang di Dan Yuan Sect ini juga harus kenal dengan nama Zen Danteng sebagai orang yang punya skill alkemis yang bagus. Jadi skill alkemis Chen ini harus terkenal lah ya intinya di Dan Yuan Sect dengan nama Zen Danteng. Nah aku nggak tahu ya Dan Yuan Sect ini maksudnya Alchemist Guild apa bukan, karena kedepannya nanti itu bakal sering ketuker dan bikin bingung. Jadi ada dua nama di sini, Dan Yuan Sect dan Alchemist Guild. Yang namanya ini bakal sering ketuker nantinya, kacau lah pokoknya. Tapi menurutku ya, ini menurutku doang. Kita anggap aja si Dan Yuan Sect ini adalah salah satu sekte yang ada di bawah Alchemist Guild. Yang mungkin di sini kalian lupa, Alchemist Guild ini dipimpin oleh temannya si Long Aotian, yaitu si Men Chen, yang sudah kenal juga sama Chen Pingan. Jadi kita anggap Dan Yuan Sect ini adalah salah satu sekte yang ada di bawah Alchemist Guild, dan mungkin ada beberapa sekte lagi yang ada di bawah Alchemist Guild ini selain Dan Yuan Sect. Salah satunya Dan Yuan Sect gitu ya. Makanya misi Chen di situ mengharuskan dia untuk masuk ke Dan Yuan Sect dengan mengandalkan skill alkemisnya, karena memang Dan Yuan Sect ini adalah sekte yang lebih fokus ke alkemis gitu kali. Nah di saat yang sama setelah Chen berteleport ini, ada seorang berambut hijau yang berlari dikejar-kejar segerombolan wanita. Sampai akhirnya si rambut hijau ini masuk ke gang buntu di mana ada Chen di situ yang baru saja teleport. Kemudian si rambut hijau ini meminta bantuan kepada Chen, katanya dia dikejar oleh segerombolan orang. Dan karena Chen adalah orang yang baik hati dan suka menolong, dikeluarkanlah si pedang sambil berkata dia tidak bisa diam saja kalau ada kekerasan. Jadi sangat laki sekali ya, meskipun dia saat itu belum tahu situasinya seperti apa. Nah sampailah segerombolan wanita tadi yang rupanya di situ cuma salah paham doang. Jadi si para wanita ini mengejar si rambut hijau karena disuruh milih antara sekian banyak wanita tersebut siapa yang si rambut hijau ini suka. Jadi cuma ajang cari jodoh gitu kali ya. Nah namun tanpa diduga si rambut hijau ini tiba-tiba bilang kalau dia sebenarnya suka sama si Chen Pingan. Yang padahal Chen ini baru saja dia temui saat itu, baru ketemu saat itu. Ya memang konyol plotnya ya, harusnya nggak perlu lah ada gini-ginian. Tapi ya karena ada hubungannya dengan plot kedepannya, mau nggak mau di sini harus aku jelasin juga. Intinya di situ Chen Pingan langsung dapat poin karena ada orang lain yang bilang suka sama dia, tapi tidak terlalu dipikirkan oleh Chen karena saat itu ada situasi yang lebih aneh, di mana si rambut hijau ini yang penampilannya seperti seorang pria ini bilang suka sama Chen. Kan Chen sendiri juga merasa apaan sih gitu ya. Nah, namun rupanya Chen saat itu juga masih berpikiran positif. Mungkin si rambut hijau ini terpaksa karena situasinya cukup mendesak. Alhasil Chen berusaha menyelamatkan si rambut hijau ini dengan menggendongnya kabur dan berlari kencang dengan menggunakan skill kultivasinya yang di sini sudah cukup lumayan lah ya dibandingkan dengan orang biasa. Jadi tentunya mereka bisa kabur dari kejaran para wanita tadi. Nah setelah berhasil kabur, Chen bertanya kepada si rambut hijau tadi, memangnya kenapa si para wanita tadi mengejar-ngejar si rambut hijau? Dan di situ si rambut hijau menjawab bahwa para wanita tadi sebenarnya adalah para juniornya yang ada di sekte, yang selama ini sering dia ajari tentang alkemis, tapi entah mungkin karena baper atau gimana ya, mereka jadi ngejar-ngejar si rambut hijau, jadi rebutan si rambut hijau. Tapi di saat yang sama si rambut hijaunya tidak mau berhubungan dengan si juniornya sendiri.
Nah, setelah Chen dikasih tahu alasannya tadi, saat itu yang menjadi fokus Chen Ping An hanyalah tentang kata-kata alkemisnya. Karena si rambut hijau tadi kan menyinggung tentang alkemis ya. Jadi Chen bertanya apakah dia berasal dari salah satu guild alkemis atau sekte alkemis. Dan si rambut hijau menjawab benar, dia berasal dari Dan Yuan Sect, yang dimana Dan Yuan Sect ini adalah sekte yang harus Chen Ping An masuki sesuai di misinya. Sehingga di situ Chen langsung bertanya apakah dia bisa masuk ke Dan Yuan Sect lewat bantuan si rambut hijau ini. Dan untungnya si rambut hijau saat itu menginfokan bahwa kebetulan 3 hari yang akan datang Alchemist Guild akan mengadakan lomba alkemis atau turnamen alkemis, dan yang berhasil juara 20 teratas di turnamen tersebut akan bisa masuk ke Alchemist Guild. Nah, di sini aku sendiri nggak tahu ya masuknya ini ke Alchemist Guild atau Dan Yuan Sect-nya, karena kurang jelas, ketuker-tuker namanya ini. Intinya kita anggap aja masuk ke sekte alkemis lah ya. Nah, lalu setelah mendapatkan info yang cukup berharga ini, Chen berterima kasih kepada si rambut hijau karena berkat info tersebut, dia tidak perlu keliling dan Shen Kingdom untuk mencari info tentang Dan Yuan Sect dan bisa lebih fokus berlatih alkemis selama 3 hari ini sebelum turnamen. Karena Chen sendiri kan tidak punya skill alkemis sama sekali gitu ya, jadi waktu luangnya bisa untuk latihan. Sehingga Chen di situ langsung berpamitan pergi kepada si rambut hijau. Nah, namun sebelum Chen ini pergi, si rambut hijau ini tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang cukup aneh, Pak. Dimana dia ini mengatakan kalau dia bisa langsung memasukkan Chen ke Alchemist Guild lewat jalur dalam atau tanpa perlu ikut turnamen. Tapi ada satu hal yang si rambut hijau ini minta Chen lakukan. Jadi si rambut hijau ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang lah ya. Dia aja bisa memasukkan Chen langsung ke Alchemist Guild. Pasti keluarganya juga cukup tinggi posisinya. Nah, keluarganya ini sudah menyiapkan pernikahan untuk dia yang dia ini tidak bisa nolak. Jadi dia meminta tolong kepada Chen untuk berpura-pura jadi pasangannya. Nah, karena Chen sendiri masih normal ya melihat si rambut hijau ini yang memang penampilannya saat itu seperti seorang laki-laki, Chen langsung kabur dari situ karena menganggap si rambut hijau ini punya penyakit dragon yang tadi. Nah, namun rupanya meskipun penampilan si rambut hijau ini seperti seorang laki-laki, sebenarnya dia ini adalah seorang perempuan tulen. Tapi tadi dia lupa aja untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada Chen sebelum bertanya apakah Chen mau jadi pasangannya. Jadi salah si rambut hijau juga sebenarnya. Tapi ya Chen terlanjur kabur duluan. Dan kemudian di situ ditunjukkan flashback sedikit awal mulanya ketika si rambut hijau ini masih seperti perempuan. Saat itu dia sedang mengolah sebuah pil. Nah, sayangnya ada sebuah kecelakaan yang terjadi yang kemudian membakar rambutnya ini sampai jadi pendek. Nah, dari situlah dia agak-agak terlihat seperti laki-laki dan berujung dikejar-kejar oleh juniornya. Gitu ceritanya. Nah, oke, plot kemudian berpindah ke Chen yang mengunjungi sekte miliknya, yaitu Ping An Sect. Yang mungkin di sini kalian lupa, Ping An Sect ini adalah sekte milik Chen Ping An yang awalnya dari Mountain Sect dan Illusionary Moon Sect digabung jadi satu di bawah nama Chen Ping An. Dan saat itu Chen memilih nama Ping An Sect karena disuruh oleh misi sistemnya untuk membuat sebuah sekte bernama Ping An Sect. Dan kebetulan dimintai juga oleh si pihak Mountain Sect dan Illusionary Moon Sect yang saat itu memutuskan untuk menggabungkan sektenya di bawah nama Senior Chen. Dan saat itu Chen disuruh milih nama, ya otomatis dipilihlah Ping An Sect. Nah, Chen berencana datang ke Ping An Sect ini sebenarnya hanya untuk meminjam alat-alat alkemis ya, seperti tungku dan kompor untuk berlatih alkemis. Karena dia kan tidak punya alat-alat alkemis di rumahnya ya. Sedangkan Ping An Sect sendiri pada dasarnya sudah merupakan sekte kultivasi sebelum digabung jadi Ping An Sect. Jadi pasti adalah tungku untuk hal peralkemisan. Lalu setelah sampai di Ping An Sect, yang sampai sini sebenarnya Chen belum pernah berkunjung sama sekali ya. Bahkan ketika upacara pembukaan sebelumnya pun dia tidak datang karena harus merawat si suling yang saat itu sedang sakit. Jadi ketika Chen berkunjung untuk yang pertama kalinya, saat itu dia cukup kaget karena Ping An Sect ini terlihat seperti sekte yang sangat besar dan terpandang. Bahkan di depan gerbang sektenya pun ada banyak orang yang duduk di situ dan sepertinya menunggu dibukakan gerbang. Salah satunya seorang pria berbaju merah ini yang dia saat itu cukup kesal karena tidak dipersilakan masuk atau tidak dibukakan gerbangnya. Padahal dia ini rupanya adalah seorang pangeran, tapi malah disuruh nunggu seharian penuh hanya untuk bertemu dengan Murongsu atau cucunya si kakek Murong. Dan beberapa yang mendengar keluh kesah si baju merah ini justru membuli si baju merah karena dia membawa-bawa status pangerannya. Padahal yang nunggu di sana juga rupanya kebanyakan seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Jadi sebagian besar dari mereka yang nunggu ini memang adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Tapi mereka juga tetap sabar menunggu untuk bertemu Murongsu.
Jadi bisa dibayangkan di sini sepenting apa atau sebesar apa Ping An Shek ini sampai bisa dikunjungi oleh pangeran dari berbagai kerajaan. Dan bahkan tidak dibukakan gerbang, disuruh ngemper para pangeran ini. Dan itu pun pangerannya biasa-biasa aja, yang protes cuma satu doang. Itu pun dibully setelah itu. Nah, tak lama setelah Chen sampai, datang lagi seorang pangeran dari kekaisaran Jinyu atau Jinyu Empire. Di mana Jinyu Empire ini bisa dibilang salah satu kekaisaran terkuat lah ya untuk saat itu. Jadi status pangerannya juga bukan kaleng-kaleng, tidak bisa dibandingkan dengan pangeran ecek-ecek yang lainnya yang saat itu ngemper. Nah, si pangeran ini bernama Zhen Lengshu yang datang bersama adiknya yang bernama Zhen Xiao. Dan Lengshu sendiri ini cukup bangga saat itu ya. Dia merasa para orang-orang di situ meskipun pangeran tapi tidak bisa dibandingkan dengan dia yang berasal dari kekaisaran besar. Sehingga dia merasa sangat pede lah saat itu untuk mendekati Murongsu. Kayak, alah saingannya cuma segini doang gitu ya. Apalagi di situ Lengshu kemudian disapa oleh Chen Ping'an sehingga membuat dia makin pede lagi karena bahkan orang kampung pun yang rendahan juga bisa datang ke situ. Maksudnya si Chen Ping'an ini yang dianggap seperti orang kampung. Jadi dia merasa tidak mungkin kalah lah saingan sama orang kampung. Nah, untungnya si adiknya atau si Xiao ini orangnya cukup sopan. Jadi dia berkali-kali di situ memperingatkan kakaknya untuk bertingkah sopan. Apalagi tujuannya berkunjung ke situ kan untuk menemui Murongsu. Jadi kalau kurang sopan takutnya nanti malah tidak berjalan mulus kunjungannya. Karena kata si Xiao ini cukup susah untuk menghubungi Murongsu. Jadi setidaknya berlaku sopan sedikit lah ya. Nah, di situ Chen kemudian menghampiri Lengshu dan adiknya lalu bertanya apakah kalian ini temannya Murongsu dan mau masuk ke Ping An Shek. Tanya si Chen Ping'an. Setelah itu Lengshu yang di sini masih cukup arogan ya, saat itu dia menjawab Chen dengan cukup kasar sehingga langsung diselepet sama adiknya, dan si adiknya ini atau si Xiao ini yang kemudian meminta maaf kepada Chen dan menjelaskan kalau mereka berkunjung untuk menemui Murongsu. Intinya cukup sopan lah adiknya ini, sehingga Chen juga suka dengan si Xiao ini dengan sifatnya yang baik. Kemudian Chen mengajak mereka ini untuk masuk bersama karena saat itu Chen berkata kalau dia mau manggil kakek Murong atau Murongsu untuk membukakan gerbangnya. Yang tentu saja di situ membuat Lengshu cukup tidak percaya atau cukup terkejut lah. Dalam hati dia mikir apakah si Chen ini, si orang ini punya status tinggi sampai bisa menghubungi Ping An Shek dan membuka gerbang Ping An Shek. Padahal orang-orang yang menunggu di situ sebagian besar adalah seorang pangeran juga ya, dan itu pun sangat susah untuk menemui Murongsu. Apalagi si Chen ini yang saat itu masih dianggap orang kampung. Apakah memang bisa dia ini membukakan gerbang? Apakah dia punya akses khusus gitu ya kepada orang dalam di Ping An Shek? Itu pikirnya si Lengshu pada awalnya. Nah, namun kemudian Lengshu ini dikejutkan lagi karena Chen ini rupanya tidak menggunakan cara yang spesial sama sekali. Dia saat itu cuma berteriak di depan gerbang, manggil-manggil nama kakek Murong atau Murongsu untuk membukakan gerbangnya. Yang tentu saja di situ Lengshu dan beberapa pangeran yang masih ngemper ya, menyuruh Chen ini untuk berhenti karena cukup mengganggu. Karena kan mereka aja sudah menunggu cukup lama tapi tetap tidak dibukakan gerbangnya. Apalagi si Chen ini meskipun teriak-teriak pun ya pasti tetap aja tidak dibukakan gerbangnya. Jadi mending diem aja gitu ya. Nah, namun beberapa saat kemudian setelah teriakan Chen tadi, ternyata langsung terbuka gerbangnya Pak, dan keluarlah di situ Murongsu yang langsung menyambut kedatangan senior Chen. Dan di sisi lain, para pangeran yang akhirnya melihat Murongsu keluar tidak menunggu lama langsung berusaha mendekati Murongsu sambil bawa bunga segala macam. Tapi tentunya semuanya ditolak oleh Shu dengan alasan dia sedang sibuk. Termasuk juga si pangeran dari Jinyu Empire tadi bersama adiknya, mereka ini juga menyapa Murongsu. Nah, namun sama saja mereka ini juga ditolak oleh Shu dengan alasan tidak ada waktu. Tapi bedanya di situ setelah Murongsu ini melihat si Xiao, adiknya si pangeran tadi, Murongsu ini berbicara dengan agak sopan. Dan bahkan masih sempat di situ Shu menawarkan untuk menyuruh seseorang mengantarkan Lengshu dan Xiao ini keliling sekte. Jadi cukup terlihat memang status Jinyu Empire ini. Tidak seperti pangeran ecek-ecek yang cuma dijawab sibuk gitu doang sama si Murongsu. Dan sepertinya memang Murongsu ini ada sedikit hormat lah ya sama si Jinyu Empire ini. Nah, setelah itu si Murongsu ini langsung nempel sama si Chen dan sangat antusias bertanya kepada senior Chen apa yang membuat senior Chen ini mengunjungi sekte. Apakah ada urusan tertentu? Nah, di situ Chen hanya mengatakan dia ini ingin berlatih alkemis. Jadi dia minta untuk diantarkan ke ruangan alkemis Ping An Shek. Sehingga dari hal tersebut si pangeran Lengshu ini menyimpulkan mungkin Chen Ping'an ini adalah seorang ahli alkemis dan Murongsu adalah tipe orang yang suka dengan seorang ahli alkemis. Itulah makanya kenapa Murongsu ini nempel banget sama si Chen Ping'an ini, karena dia suka dengan ahli alkemis, sedangkan Chen ini merupakan ahli alkemis. Nah, sehingga Lengshu kemudian meminta izin untuk ikut juga ke ruangan alkemis, dan Chen di situ juga mengizinkan Lengshu ini ikut
Karena menurut Chen sepertinya pangeran ini cukup antusias dengan hal peralkemisan. Jadi mungkin si pangeran ini juga jago alkemis gitu ya. Jadi dalam hati Chen berpikir mungkin dia bisa dapat bimbingan dari Leng Shu tentang hal peralkemisan ini. Secara kan Chen sendiri masih noob gitu ya. Nah sedangkan di dalam pikiran Leng Shu saat itu Chen ini ibaratnya seperti mendeklarasikan perang karena rebutan Murongsu. Jadi yang dipikirkan Leng Shu, Chen ini sok baik mengizinkan Leng Shu ikut dengan niatan Chen ini nanti akan menunjukkan keahlian alkemisnya supaya Leng Shu minder dan batal mendekati Murongsu. Nah itu dugaan si Leng Shu ya. Tapi karena Leng Shu sendiri juga merasa dirinya cukup jago dalam hal peralkemisan ini, dia masih pede lah di situ untuk menerima tantangan tidak langsung dari si Chen ini. Nah singkat cerita datanglah sudah bahan-bahan yang diminta Chen untuk latihan. Yang menurut Leng Shu saat itu cukup aneh ya, karena bahan-bahan herbal tersebut hanyalah bahan tingkat 1 yang harusnya mentok-mentok bisa menghasilkan pil tingkat 2 saja. Jadi makin tinggi tingkatnya itu makin bagus gitu ya. Tapi membuat pil tingkat 2 itu bisa dibilang cupu lah dalam hal peralkemisan. Apalagi sebelum memulai membuat pil, Chen ini membaca sebuah buku berjudul Alkemis untuk Pemula. Yang tentunya membuat Leng Shu lagi-lagi dibuat bingung. Kenapa Murongsu bisa suka dengan pria noob seperti itu? Kalau memang Shu ini suka dengan ahli alkemis, lalu kenapa Chen ini justru masih baca buku pemula? Nah, mulailah di situ Leng Shu ini menduga-duga, apakah mungkin Chen ini cuma berkamuflase gitu ya? Mungkin Chen ini pura-pura noob doang. Jadi ada pikiran begitulah pada awalnya. Tapi setelah mengamati Chen selama beberapa saat, yang dilakukan oleh Chen saat itu hanyalah mengikuti buku pemula tadi. Jadi benar-benar ngikutin buku ya, dari menyalakan apinya, teknik merebus segala macam, itu semua sama seperti seorang alkemis pemula. Jadi Leng Shu di sini masih bingung ya, ngapain sebenarnya Chen Ping'an ini? Apakah dia berpura-pura noob atau gimana? Dia ini masih bingung. Nah, tak lama setelah mulai latihan, di situ Chen sempat merasa emosi karena di bukunya dikatakan dia harus mengolah bahan-bahan herbalnya itu satu persatu sesuai dengan tipe bahannya. Jadi tiap bahan itu harus dipisah dulu sesuai tipenya, lalu diolah satu persatu yang tentunya hal tersebut butuh waktu yang cukup lama, bahkan bisa berjam-jam. Sehingga di situ Chen langsung aja memasukkan semua bahannya dalam satu tungku, tidak peduli tipenya beda atau cara ngolahnya harus beda. Pokoknya semuanya masuk di situ sekalian. Dan hal tersebut membuat Leng Shu ini lebih emosi lagi ya daripada Chen sendiri, karena seakan-akan Chen ini meremehkan seorang alkemis dengan berlaku sembarangan ketika mengolah sebuah pil. Padahal kan ada standarnya gitu ya, bahan-bahan yang tipenya beda itu harus diolah sendiri-sendiri dulu. Tapi Chen ini langsung masukkan aja semuanya sekaligus. Nah untungnya si Leng Shu yang emosi ini bisa ditahan oleh adiknya yang memang di sini cukup sopan lah ya, menjaga kakaknya yang brutal. Dan di sisi lain Chen yang melihat Leng Shu sepertinya emosi dalam hati berpikir apakah mungkin dia ini melakukan sebuah kesalahan dalam latihan alkemisnya. Namun tak lama setelah itu kemudian muncullah bau-bauan dari tungku Chen yang rupanya membuat Leng Shu ini menjadi terkejut. Karena dari bau tersebut bisa dipastikan pil yang dibuat Chen ini tidak mungkin pil tingkat rendah menurut si Leng Shu. Kemudian jadilah 2 pil eliksir tingkat tinggi yang energi spiritualnya ini kata Leng Shu setara dengan pil tingkat 4. Padahal bahan-bahan yang dipakai tadi adalah bahan tingkat 1 semua yang harusnya mentok-mentok bisa membuat pil tingkat 2 saja. Tapi rupanya Chen ini bisa membuat pil tingkat 4. Yang tentunya hal tersebut membuat Leng Shu dan adiknya ini otaknya berhenti semua ya, karena belum pernah mereka ini melihat kejadian seperti itu. Lalu Murongsu juga kagum tentunya, tapi karena sudah biasa dia ini melihat kejadian hebat bersama Chen Ping'an ya, ekspektasinya memang sudah tinggi dari awal ya. Jadi dia tidak terkejut sama sekali. Nah kemudian di sisi lain ketika sudah jadi 2 pil tadi, di situ Chen awalnya merasa agak aneh karena di bukunya itu tidak dijelaskan kalau nanti akan jadi 2 pil. Sehingga awalnya Chen ini berpikir kok hasilnya ini beda, apakah step-stepnya ada yang salah gitu ya. Tapi setelah itu tidak diambil pusing oleh dia mikir mungkin dia ini memang seorang jenius yang harusnya jadi 1 pil bisa muncul 2. Nah, setelah itu datang kakek Murong yang kemudian buru-buru memberi hormat kepada senior Chen karena sebelumnya dia ini sempat diinfokan oleh Shu kalau senior Chen datang ke Ping An Sek. Dan di situ Leng Shu langsung berusaha menyapa kakek Murong ini dengan cukup hormat. Tapi rupanya tidak dipedulikan oleh Murong yang saat itu langsung saja dia ini menghampiri senior Chen. Nah sebenarnya di situ Leng Shu menjadi agak kesal ya karena dia ini diabaikan dan mungkin mau berperilaku brutal lagi dia ini. Tapi setelah itu datang lagi 2 orang yang auranya cukup mengerikan yang bahkan membuat Leng Shu menilai dari aura yang mereka keluarkan ini, dia menyimpulkan bahwa 2 orang ini adalah seorang immortal.
Yang sebenarnya Leng Shu sendiri ini sudah pernah mendengar desas-desus kalau Ping An Sek ini di-backing oleh seorang immortal. Tapi baru di situ akhirnya dia bisa mengkonfirmasi rupanya kabar tersebut memanglah benar karena dia menyaksikan sendiri ada 2 immortal di depan matanya. Nah, siapakah si 2 immortal ini? Nah, jadi immortal yang satu ini adalah immortal yang sebelumnya sempat merusuh di upacara pembukaan Ping An Sek. Mungkin di sini kalian lupa, saat itu datang seorang immortal yang meminta mengambil si anjing atau Black Serpent dari Ping An Sek dengan mengancam si Murong. Tapi kemudian si immortal itu dipukuli oleh si pedang. Nah, lalu setelah dipukuli, immortal ini rupanya ngadu ke saudaranya yang juga seorang immortal untuk minta balas dendam. Tapi sayangnya saudaranya ini juga lebih lemah daripada si pedang. Alhasil dua-duanya babak belur dipukuli oleh si pedang. Dan sejak saat itu si 2 immortal ini jadi backingan untuk Ping An Sek. Dan bahkan mereka sendiri ini sudah berjanji untuk membantu membesarkan Ping An Sek dengan membuka cabang. Nah, lalu setelah diceritakan kisahnya ini oleh Murong kepada senior Chen, di situ Chen cuma mengatakan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Semua bisa salah dan untungnya mereka sadar dengan kesalahan tersebut. Sedangkan si Leng Shu sendiri yang saat itu melihat dengan mata kepalanya kalau 2 immortal itu sangat hormat kepada Chen Ping An, Leng Shu langsung mengakui kalau sepertinya Chen ini bukan orang biasa. Aura kultivasi rendah yang Chen keluarkan mungkin cuma bohongan saja. Dan disitu Leng Shu memutuskan untuk mencoba mengamati Chen Ping An yang saat itu melanjutkan latihan alkemisnya kembali. Nah, namun sayangnya setelah melihat latihan alkemis Chen selama beberapa saat, Leng Shu ini tetap tidak tahu apa yang terjadi. Karena Chen disitu melakukan sesuatu yang bisa dibilang mustahil ya bagi seorang kultivator. Bahkan 2 immortal tadi yang baru datang tadi juga dibuat merinding karena mereka ini sebenarnya tahu kalau Chen ini bisa membuat 2 eliksir tingkat tinggi dengan bahan tingkat 1. Tapi ternyata Chen setelah itu menurunkan tingkat eliksirnya ini ke agak menengahan. Jadi kesimpulan mereka saat itu mungkin senior Chen ini tidak mau menakuti orang lain dengan pilnya yang terlalu tinggi kualitasnya. Jadi diturunkan akhirnya kualitasnya dari eliksir tingkat tinggi ke tingkat menengah. Mungkin tingkat 4 kali ya. Nah, namun terlepas dari diturunkan kualitasnya ini, mereka tahu kalau sebenarnya senior Chen ini bisa membuat pil tingkat tinggi dari bahan tingkat 1 tadi. Meskipun harusnya hal tersebut sangat mustahil ya dilakukan, bahkan bisa dibilang hal tersebut sudah melanggar hukum alam. Tidak mungkin bisa terjadi. Kalau bisa pun mungkin hanya jadi sebuah teori doang. Tidak mungkin ada seorang yang bisa mempraktekkan hal tersebut. Karena dinilai membutuhkan spiritual energi yang sangat banyak dari orang yang mengolah pil tersebut. Tapi nyatanya si senior Chen ini bisa melakukan hal tersebut dengan cukup mudah sepertinya. Jadi cukup kagum lah si 2 immortal ini. Nah, di sisi lain, di situ Chen masih kebingungan justru ya kenapa dia bisa menghasilkan 2 pil lagi, padahal di buku tadi harusnya menghasilkan 1 pil saja. Jadi di situ sambil dia nyoba-nyoba terus, dia bingung kenapa nggak benar-benar. Akhirnya ditanyakanlah hal tersebut kepada kultivator di sana. Apakah alkemisnya ini ada yang salah? Maksudnya supaya Chen ini dikoreksi gitu ya. Kesalahan Chen ini apa sampai hasilnya kok bisa beda dari bukunya. Nah, namun tentunya para kultivator yang melihat di sana ketika ditanya oleh Chen apakah ada yang salah tadi, ya pasti merasa minder mereka ini dan justru bilang kepada Chen kalau mereka belajar banyak dari senior Chen. Jadi Chen malah bingung. Akhirnya ya sudahlah kata Chen Ping An, mungkin alkemisnya ini memang benar, tidak ada yang perlu dikoreksi. Yang penting kan pilnya jadi gitu ya. Nah, oke, setelah Chen selesai latihan alkemis tadi dan sudah keluar mereka ini dari ruangan alkemis, Murong di situ melaporkan perkembangan Ping An Sek yang sudah cukup besar dan akan jadi makin besar lagi setelah nanti dibuat cabangnya. Dan Chen di situ cuma ya doang ya dan memuji kerja keras si Murong karena Chen sendiri juga tahu pada dasarnya dia ini nggak ngapa-ngapain, cuma milih nama doang ya kan. Dan di situ Chen justru kepikiran poin sistemnya tadi, mumpung sedang banyak orang, Chen di situ mengumumkan kepada orang-orang di sana kalau dia menemukan metode latihan baru yang bisa meningkatkan ki seseorang dengan cukup mudah. Caranya yaitu dengan mengatakan suka kepada Chen Ping An ketika Chen bertanya. Nah, tentunya di situ semua orang pada bilang suka kepada Chen dan Chen mendapatkan poin yang cukup banyak dari orang-orang tersebut. Apalagi setelah itu Chen berkata mereka ini bisa melakukannya berkali-kali setiap hari karena tidak merugikan Chen juga katanya atau tidak menguras ki dari Chen Ping An. Alhasil dari situ poin yang didapat Chen ini bertambah dengan cukup drastis. Nah, plot kemudian skip lagi ke Chen Ping An yang sudah dapat poin banyak sampai dia ini akhirnya bisa membeli pistol yang ada di sistemnya. Dan setelah dicoba, rupanya pistol tersebut punya power yang cukup besar sampai bisa merusak pohon-pohon sekali tembak. Dan pelurunya pun tak terbatas juga, jadi OP gitu ya.
Nah, tak lama muncul seorang pria yang sepertinya dia ini adalah salah satu pangeran yang tadi ikut datang juga ke Ping An Sek untuk menemui Murongsu. Tapi sepertinya dia ini menaruh dendam kepada Chen Ping An karena mungkin cemburu ya, karena si Murongsu tadi justru nempel ke Chen Ping An yang cuma seorang kultivator tingkat rendah dari auranya ya. Dan si pangeran tersebut berencana untuk balas dendam atau kasih pelajaran lah kepada Chen Ping An ini dengan menyiapkan jurusnya yang kelap-kelip seperti ini. Nah, namun di sisi lain, si Chen yang saat itu sudah dapat pistol dari sistemnya, langsung aja dia ini menembak si pangeran tersebut sampai terluka parah dan akhirnya menyerah kepada Chen. Dan di situ Chen kemudian pulang karena sudah merasa tidak aman berada di hutan. Nah, sesampainya di rumah, seperti biasa Chen ini langsung digoda oleh Bos Duan, dan di sini sebenarnya Chen sudah mulai luluh ya, atau mulai dekat serius lah dengan Bos Duan ini. Dan sebenarnya ada cukup banyak juga scene-scene yang menunjukkan progres asmara si Chen Ping An ini dan Bos Duan ini. Tapi karena menurutku kurang appropriate aja untuk mungkin adik-adik yang nonton nih, jadi aku skip aja. Intinya seiring berjalannya plot, hubungan Chen dan Bos Duan ini mulai makin lama makin dekat gitu ya, ke arah yang lebih serius. Nah, oke, balik lagi karena tadi Chen merasa di gunung kurang aman, apalagi untuk Bos Duan yang tiap hari lewat hutan ya untuk belanja, dan dia juga seorang wanita yang tentunya di sini Chen tidak tahu kalau Bos Duan ini orangnya super duper overpower, sehingga di situ Chen memberikan pistolnya tadi kepada Bos Duan untuk jaga diri. Dan Bos Duan sendiri juga terenyuh kali dengan Chen yang rupanya mengkhawatirkan dia. Pokoknya seperti kataku tadi ya, hubungan mereka ini makin lama makin aduhai. Nah, namun si Bos Duan ini rupanya masih aja dia ini modus berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan alat seperti itu. Padahal kan pistolnya ya dari sistem ya, dan sistemnya Bos Duan itu sendiri. Tapi ya cuma modus saja dia ini bilang tidak bisa pakai pistol. Sehingga di situ Chen langsung mengajak Bos Duan ini ke hutan untuk ya belajar nembak lah supaya bisa pakai pistolnya. Ngapain lagi emang? Nah, oke, plot kemudian berganti lagi sebentar ke dunia immortal, tepatnya di Yunji Sek. Di mana di situ ditunjukkan si Donglai atau elder dari Yunji Sek yang sebelumnya hadir ke acara ulang tahun pangeran dan mengangkat Liu Shuai sebagai muridnya. Nah, di situ dia mulai mempelajari Heavenly Law yang diberikan oleh Bos Duan kepada si Yun sebelumnya. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek di part 8 sampai 9 ya. Nah, di situ Donglai sudah cukup naik kultivasinya ini berkat Heavenly Law pemberian dari Bos Duan. Sampai akhirnya dia ini tiba-tiba didatangi oleh Immortal Emperor Sui. Yang kalau kalian lupa lagi, Immortal Emperor ini juga dikasih Heavenly Law oleh Bos Duan, yang membuat si Sui ini naik menjadi penguasa dunia immortal atau Immortal Emperor. Bahkan dia kan sempat menganggap Bos Duan ini sebagai masternya ya, tapi ditolak oleh Bos Duan. Nah, intinya si Immortal Emperor Sui ini datang berkunjung ke Yunji Sek karena rupanya dia ini juga tahu kalau Bos Duan memberikan Heavenly Law kepada mereka atau si Yunji Sek ini, dan rencananya memberikan selamat kepada mereka. Nah, namun di sisi lain, Donglai yang tiba-tiba didatangi Immortal Emperor ini tentunya merasa panik dong ya, karena ketika dia sudah menguasai Heavenly Law atau ketika dia diberikan Heavenly Law yang pada awalnya hanya dikuasai oleh Immortal Emperor, otomatis kan dia menjadi sosok yang bisa mengancam posisi Immortal Emperor itu sendiri, gitu kan ya. Karena menguasai teknik yang sama yang bisa jadi nanti Donglai ini kekuatannya justru lebih tinggi daripada Immortal Emperor. Sehingga Donglai di situ berpikir mungkin Immortal Emperor ini datang untuk ngapa-ngapain dia gitu ya, supaya dia ini tidak mengancam posisi Immortal Emperornya. Entah itu dibunuh atau apa, pokoknya diapa-apain supaya dia tidak mengancam posisi Immortal Emperornya si Sui. Nah, itu pikirnya si Donglai. Nah, namun rupanya si Sui kemudian mengucapkan selamat kepada Donglai dan mengatakan kalau masa depan Donglai ini akan cerah karena dia juga diberikan Heavenly Law oleh senior. Nah, disitulah Donglai akhirnya sadar kalau rupanya Immortal Emperor ini juga punya hubungan dengan para senior, atau maksudnya Chen Ping An dan Bos Duan, karena dia tadi juga menyebut-nyebut senior. Dan disitu yang ada di pikiran Sui, si Immortal Emperor, apakah mungkin Donglai ini diberikan Heavenly Law supaya Donglai ini naik ke posisi Immortal Emperor gitu ya. Sedangkan si Sui sendiri bisa jadi akan dinaikkan juga posisinya yang lebih tinggi, menembus batasan yang selama ini dia rasakan mentok sampai ke Immortal Emperor. Jadi ketika Donglai menggantikan posisi Immortal Emperornya, mungkin Sui ini akan dinaikkan lagi menjadi posisi yang entah apa itu ya. Itu masih dugaan si Sui. Jadi kita tunggu aja seiring berjalannya cerita nanti.
Nah, oke plot, kemudian time skip lagi ke acara turnamen Alchemist yang dikasih tahu si rambut hijau sebelumnya yang diselenggarakan oleh Alchemist Guild. Dan disitu para peserta sudah banyak yang datang, bahkan mereka ini sudah siap semua, tinggal dimulai aja acaranya. Nah, namun karena si rambut hijau ini, atau di sini sudah dikasih tahu namanya ya, Wan Xiaojun, atau kita panggil aja dia ini si Jun gitu ya. Nah, bapaknya si Jun rupanya adalah sect leader dari Dan Yun Sect, atau sekte yang ada di misi Chen Pingan yang Chen harus masuk ke Dan Yun Sect ini. Nah, kebetulan juga bapaknya Jun inilah yang memimpin turnamen saat itu, dan si Jun ini meminta bapaknya untuk menunda dulu turnamennya karena ada senior yang dia kenal yang ikut juga ke turnamen tapi belum datang. Atau maksudnya si Chen Pingan ini belum datang. Sehingga si bapaknya ini juga menuruti permintaan si anaknya ini atau si Jun ini. Nah, untungnya tak lama kemudian Chen akhirnya datang dengan cukup buru-buru dan lega juga sebenarnya karena turnamennya belum dimulai. Dan disitulah bapaknya Jun yang melihat Chen datang rupanya kenal dengan wajah Chen Pingan, dan disitu dia langsung panik, Pak. Kenapa? Jadi bapaknya Jun ini sebelumnya pernah dipanggil oleh si Chen atau pemimpin Alchemist Guild bersama dengan Sekmaster dari sekte yang lain. Dimana di pertemuan tersebut si Chen ini mengumumkan ada seorang senior yang harus mereka hormati dan turuti kemauannya bernama Chen Pingan. Sambil ditunjukkan juga di situ foto Chen Pingan. Dan si Men juga menjelaskan kalau senior Chen ini orangnya suka pura-pura lemah dan berbaur dengan orang-orang sekitar dengan membawa maksud tersembunyi yang harus kita pahami gitu ya. Jadi si Men Chen di situ mengatakan kalau nanti ketemu dengan senior Chen ini jangan ujuk-ujuk nyembah gitu ya, tapi bertingkahlah sesuai apa yang dilakukan senior Chen saat itu. Jadi intinya ikuti aja lah permainan senior Chen, cari tahu ada maksud tersembunyi apa yang ingin disampaikan oleh senior Chen ini. Nah, itu yang diumumkan oleh si Men Chen saat itu. Nah, itulah kenapa ketika bapaknya Jun ini melihat Chen Pingan datang ke turnamen, dia ini menjadi panik, Pak, karena dia belum pernah berhadapan dengan senior Chen dan masih menebak-nebak apa yang akan dilakukan senior Chen nantinya dan maksud tersembunyi apa yang akan disampaikan senior Chen ini ketika dia mengikuti turnamen, gitulah ya. Apalagi senior Chen ini juga kenal dengan anaknya, gimana kenalnya gitu. Penasaran banget sih bapaknya ini. Tapi ya mau bagaimanapun dia dilarang untuk ujuk-ujuk nyembah. Jadi bapaknya Jun di situ memilih untuk mengikuti aja permainan senior Chen ini mau ngapain. Nah, singkat cerita di situ orang-orang banyak yang menyuruh bapaknya Jun ini untuk mengeliminasi Chen karena dinilai dia ini sudah telat terlalu lama ke turnamen. Kalau dibiarkan ikut artinya bapaknya Jun ini pilih kasih dong gitu ya, kata orang-orang. Nah, otomatis di sini pusing bapaknya Jun ini ya, apa yang harus dia lakukan, takutnya keputusannya ini tidak sesuai dengan keinginan senior Chen atau mungkin merusak rencana senior Chen nantinya. Tapi saat itu dia berpikir mungkin senior Chen ini memang sengaja telat untuk memancing emosi orang-orang kepada dirinya. Sehingga bapaknya Jun ini akhirnya membolehkan Chen ikut turnamen dan memulai turnamennya. Dan hal itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang di sana mengira Chen ini curang. Nanti ada lagi, tapi ini salah satunya ya. Nah, lalu ada satu orang yang ikut turnamen di situ yang rupanya dia ini adalah cucu kaisar dari Danwu Empire yang bernama Sun Zigang, yang dia ini rupanya berencana curang dari awal. Lalu ditambah lagi insiden telat Chen tadi membuat dia makin emosi ya, sehingga dia di situ merencanakan sesuatu untuk menggagalkan Chen Pingan di turnamen, yaitu dengan menggunakan sebuah artefak yang bisa mengontrol api yang akan dia gunakan untuk membuat api tungku Chen Pingan tidak stabil. Itu rencana awal dari si Zigang ini ya. Tapi setelah melihat metode pengolahan Chen yang cukup aneh, di mana Chen di situ memasukkan semua bahan-bahan sekaligus, si Zigang ini cukup dibuat kaget, lalu membatalkan rencananya menggunakan artefak kepada Chen karena katanya Chen ini nggak tahu apa-apa tentang alkemis. Nanti juga meledak sendiri gitu ya, dan lebih memilih fokus mencurangi peserta yang lain yang punya potensi lebih tinggi untuk mengalahkan dia. Nah, singkatnya banyak di situ peserta lain yang akhirnya gagal karena ulah si Zigang ini, yang juga membuat si Jun cukup bingung. Padahal mereka ini tidak ada kesalahan apa-apa, tapi kenapa tungkunya kok meledak? Dan si bapaknya Jun ini rupanya juga sudah tahu kalau Zigang lah orang yang curang, karena memang sifatnya seperti itu, terkenalnya seperti itu. Tapi karena di situ ada senior Chen, jadi bapaknya Jun ini tidak berani ngapa-ngapain dulu, karena tadi dia ini takut mengganggu rencana senior Chen.
Dan dia sendiri justru lebih fokus ke teknik alkemis senior Chen yang dinilai tidak biasa olehnya, memasukkan semuanya sekaligus tapi tungkunya entah kenapa bisa stabil, Sasuga gitu ya. Sampai akhirnya pil Chen di situ hampir jadi dan sudah mengeluarkan bau-bau pil tingkat tinggi, padahal lagi-lagi ya bahan-bahan yang dipakai ini merupakan bahan tingkat rendah atau tingkat 1 yang tidak mungkin dibuat pil tingkat 5. Dan si Zigang yang awalnya sudah tenang karena peserta lain sudah tersingkir, di sini langsung panik karena rupanya Chen ini hampir jadi dan dari baunya pilnya Chen ini sepertinya tingkat tinggi juga. Nah disitulah dia buru-buru menggunakan artefaknya kepada Chen dan membuat api Chen langsung tidak stabil. Nah namun untungnya entah Chen ini pakai teknik apa ya, dia berhasil menggunakan api yang tidak stabil tersebut untuk menyelesaikan pilnya dan terbentuklah 2 pil yang setelah diperiksa oleh bapaknya Jun selaku wasit ya, rupanya benar merupakan pil tingkat 5. Sehingga lagi-lagi membuat bapaknya Jun ini sangat kagum dengan kemampuan senior Chen. Nah tapi tentunya orang-orang di situ masih tidak percaya dong ya dengan pencapaian Chen. Kenapa bisa bahan tingkat rendah membuat pil tingkat tinggi? Apalagi si Zigang saat itu juga langsung teriak-teriak kalau Chen ini pasti curang. Karena kan dari awal tadi dia telat tapi tetap dibiarkan ikut gitu ya oleh Dan Yuan-shek. Jadi pasti ada sesuatu atau ada kong kali kong lah antara Dan Yuan-shek dan juga Chen Ping'an. Dan dari perkataan si Zigang ini orang-orang juga ikut terbrainwash ya, ikut termakan omongan si Zigang ini. Akhirnya cukup rusuh lah di situ. Nah si bapaknya Jun saat itu sebelum mengambil keputusan sempat melihat ekspresi Chen yang datar doang. Kemudian menyimpulkan, oh pasti senior Chen ini memberikan isyarat kalau jangan ikut campur dengan masalah tersebut. Senior Chen ini pasti punya rencana sendiri untuk menyelesaikan masalah si Zigang ini. Itu pikirnya si bapaknya Jun ya, sambil dia ngangguk-ngangguk ke senior Chen mengisyaratkan kalau dia paham dengan rencana Chen. Sedangkan si Chen sendiri yang melihat bapaknya Jun mengangguk-ngangguk menyimpulkan, oh sepertinya Dan Yuan-shek ini percaya kalau aku tidak curang gitu ya, pikirnya si Chen Ping'an. Jadi bapaknya Jun atau yang biasa dipanggil Lord Wan ngangguk-ngangguk itu seperti memberikan isyarat kalau Chen pasti bisa menyelesaikan semuanya. Itu pikirnya si Chen Ping'an. Sehingga di situ Chen dengan pede langsung mengatakan kepada Zigang kalau dia berani membuktikan di depan matanya membuat ulang pil dari awal. Nah si Zigang yang memang dari awal dedengkot ya, kemudian membuat peraturan sendiri untuk membatasi pergerakan Chen Ping'an, yaitu dengan memakai tungku yang Zigang siapkan untuk alkemisnya. Resep pilnya pun juga dari si Zigang supaya katanya Chen ini tidak curang. Padahal resep yang disiapkan oleh si Zigang ini sudah dimodif bahannya supaya tidak jadi pil. Jadi selama ikut panduan buku yang sudah diubah oleh si Zigang ini tidak mungkin akan jadi sebuah pil gitu ya, yang ada malah jadinya rusak. Nah lalu ketika resep tersebut dilihat oleh Chen dan Lord Wan atau bapaknya Jun, mereka berdua ini sebenarnya sama-sama mikir kalau sepertinya resep itu tidak konsisten. Pasti ada yang salah dengan buku resep tersebut. Nah, namun di situ Chen berpikir, kalau resepnya salah, kenapa Lord Wan ini tidak ngomong apa-apa? Apakah dia ngetes skill analisa Chen gitu ya dalam hal peralkemisan? Lalu singkat cerita akhirnya Chen ini menyimpulkan bahwa resep tersebut sepertinya tidak apa-apa karena Lord Wan sendiri tidak ngomong apa-apa. Nah padahal si Lord Wan atau bapaknya Jun ini tidak ngomong apa-apa juga karena senior Chen ini nggak ngomong apa-apa gitu ya. Jadi pada diem-dieman karena memang sama-sama diem. Dan si bapaknya Jun ini mikir, tidak mungkin dong senior Chen dengan skill alkemis hebat itu tidak tahu kalau resepnya ini ada yang salah. Tapi karena dia tidak ngomong apa-apa, jadi sepertinya senior Chen ini ingin memberikan pelajaran kepada si pangeran dedengkot tadi atau si Zigang tadi. Alhasil karena dinilai resepnya tidak ada yang salah, sama-sama mereka ini bilang tidak ada yang salah ya dari si Chen dan si bapaknya Jun, dimulailah Chen membuat pil dari resep tersebut dengan cukup banyak kendala tentunya, termasuk api tungkunya yang dari awal membuat pil tidak stabil sama sekali. Nah, namun seperti yang kita duga dengan kemampuan protagonis di sebuah komik ya, dengan semua kendala tersebut, Chen lagi-lagi berhasil membuat 2 pil tingkat tinggi dengan sangat sempurna. Dan orang-orang yang menonton saat itu juga mulai percaya kalau Chen ini benar-benar punya bakat di hal peralkemisan. Nah di lain sisi, di sini Zigang justru makin yakin ya kalau Chen ini curang karena tidak mungkin resep yang rusak seperti itu menghasilkan pil tingkat tinggi. Apalagi pilnya cukup berbeda dengan pil yang asli yang memang dibuat dengan resep yang benar.
Nah, sambil si Zigang ini menunjukkan pil aslinya kepada orang-orang, sambil dia saat itu ngompor-ngomporin juga kepada orang-orang kalau Chen ini pasti curang lagi gitu ya katanya. Tapi menariknya orang-orang di sana justru merasa pil yang Zigang punya ini lebih jelek kualitasnya daripada pil Chen Ping'an. Dan di saat yang sama, Lord Wan juga mengumumkan kalau pil Chen Ping'an itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada resep aslinya. Dimana pil dari Zigang memang asli, tapi kualitasnya itu cuma bisa menaikkan kultivasi satu stage. Sedangkan pil milik Chen Ping'an ini punya khasiat 10 kali lipat dan dinilai memang pil sesuai dengan resep di bukunya si Zigang. Jadi tentunya dengan hal tersebut Chen memenangkan turnamen dari Alchemist Guild tersebut. Dan dari situlah Sun Zigang mulai menyimpan rasa dendam kepada Chen Ping'an dan sepertinya akan merencanakan sesuatu yang lain lagi. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, setelah beberapa saat bertamu di Dan Yonsek ini, di situ belum ditunjukkan ya notif misi Chen sudah selesai. Jadi menurutku meskipun Chen ini menang turnamen dan bisa masuk ke Dan Yonsek, mungkin misinya ini belum selesai karena nama Zhen Danteng yang harusnya jadi samaran Chen Ping'an ini belum sebegitunya tersebar luas sebagai ahli alkemis. Karena kan sebelumnya di misi Chen itu harus menyebarkan nama Zhen Danteng sebagai ahli alkemis gitu ya, setidaknya di dalam Dan Yonsek itu sendiri. Makanya kenapa misi Chen di sini belum selesai. Nah, ini masih mungkin ya. Intinya singkat cerita, Chen kemudian berpamitan kepada Lord Wan ini untuk pergi karena katanya dia tidak bisa menetap di Dan Yonsek ini secara terus-terusan. Dan di situ entah kenapa ya tiba-tiba aja mereka berdua ini memutuskan untuk memanggil masing-masing dengan panggilan saudara atau brother. Dan menariknya dua-duanya ini juga sama-sama setuju di situ karena Chen sendiri merasa cukup untung ya karena bisa memanggil Lord Wan ini sebagai saudaranya. Dimana di mata Chen Ping'an Lord Wan ini punya status yang cukup tinggi. Nah, sedangkan Lord Wan sendiri juga sama-sama merasa untung ya karena bisa memanggil senior Chen saudaranya. Dimana senior Chen ini merupakan sosok yang cukup penting bahkan bagi Presiden Shimen Chen sendiri selaku pemimpin Alchemist Guild. Karena memang sama-sama nggak tahu ya mereka ini. Lalu pil hasil turnamen Chen sebelumnya yang punya khasiat 10 kali lipat itu ya, disitu dikasihkan lagi oleh Lord Wan kepada Chen Ping'an. Tapi kemudian Chen menolak karena katanya pil tersebut tidak ada gunanya untuk dia. Karena kan naiknya kultivasi Chen Ping'an itu dikarenakan sistem ya. Jadi mau pakai pil seperti apapun, seefektif apapun, kalau bukan dari misinya pasti Chen ini nggak bisa naik kultivasinya. Jadi Chen disitu merasa sayang aja kalau pilnya ini dia yang ambil. Sehingga Chen memberikan pil tersebut kepada Lord Wan dan mengatakan kalau Lord Wan ini pasti menemukan orang yang tepat untuk pil tersebut, kata Chen. Setelah itu Chen pun pergi dan Lord Wan sendiri yang dikasih pil tingkat tinggi seperti itu ya tentunya berencana untuk memberikannya kepada si Jun atau anaknya. Sambil berencana untuk tanya juga bagaimana si Jun ini bisa kenal dengan senior Chen. Penasaran banget si bapaknya ini. Nah, lalu ketika Chen berhenti sebentar melihat-lihat kios dan mau beli hadiah untuk suling di rumah, saat itu tiba-tiba dia dihantam sebuah buku dari belakang, kena ke kepalanya. Dan ketika menoleh ke belakang rupanya ada seorang anak kecil yang bernama Xiaoming, yang merupakan anak dari Bapak Menteri dari Danwu Empire. Yang mungkin di sini kalian lupa ya, si Zigang tadi itu cucunya Kaisar Danwu Empire. Sedangkan Xiaoming ini cuma anak dari menteri saja, dari Danwu Empire juga. Nah, tapi menariknya setelah berbuat salah, si Xiaoming ini cukup berani bertanggung jawab ya terlepas dari umurnya yang sepertinya masih sedikit. Dia berkata kepada Chen saat itu dia mau mengganti dengan Spirit Stone atau seperti uang gitulah ya kalau di situ. Dan kalau Chen merasa kurang pun dia bersedia untuk pulang dulu lalu balik lagi nambah Spirit Stone-nya. Keren nih anaknya. Nah, tapi karena Chen sendiri orangnya cukup baik sebagai protagonis di sebuah komik, dia tidak mempermasalahkan hal kecil tersebut dan dia cuma bertanya kepada Xiaoming ini kenapa bukunya dia lempar. Kemudian di situ si Xiaoming ini mulai bercerita kalau dia ini sudah ditipu oleh seorang pedagang yang mengatakan kalau buku kultivasi tadi yang dia lempar tadi merupakan buku kultivasi tingkat tinggi. Nah, namun setelah dibeli oleh si Xiaoming dengan harga yang cukup tinggi karena berharap bukunya juga kultivasi tingkat tinggi gitu ya, rupanya buku itu hanyalah buku tingkat rendah saja yang berjudul Buddha's Palm. Jadi cuma buku kultivasi tingkat rendah lah. Nah, jadi karena buku itu tidak dimau oleh si Xiaoming dan dibuang oleh si Xiaoming, Chen di situ meminta bukunya ini untuk dia aja yang ambil gitu ya. Sekalian untuk tanda minta maaf juga. Dan si Xiaoming di situ memperbolehkan Chen ini untuk mengambil bukunya. Nah, setelah itu si Chen ini iseng-iseng mempraktekkan isi dari buku tadi sambil mengubah sedikit beberapa bagian yang dirasa oleh Chen perlu untuk diubah dan dengan improv doang saat itu, langsung aja spontan di tempat.
Nah, namun rupanya hasilnya ini tanpa diduga Chen mengeluarkan aura kuning yang bahkan membuat Xiaoming ini terpukau karena seperti bukan hasil dari buku kultivasi tingkat rendah gitu ya. Dan tak lama setelah itu datang juga segerombolan orang yang dengan jelas mengerubungi Chen Ping'an, dipimpin oleh seorang pria yang kipas-kipas gini ya, yang dia saat itu sempat mengatakan dengan melirik ke Chen, sepertinya ini adalah pria yang dimaksud oleh Tuan Muda katanya. Yang di sini kemungkinan besar tuan muda yang disinggung oleh pria kipas-kipas ini mungkin adalah si Zigang tadi ya. Tapi belum diceritakan, ini cuma kemungkinan aja. Jadi si Zigang mungkin mengirim orang-orang ini untuk memukuli Chen Ping'an. Nah, Chen yang merasa tidak bersalah apa-apa awalnya mencoba kabur di situ karena orang-orang yang mengerubunginya ini terlihat kuat-kuat dengan badan yang cukup besar-besar juga. Tapi tentunya di situ Chen tidak bisa kabur karena memang sudah sengaja dikepung ya dan sudah berniat untuk dihabisi di situ. Lalu akhirnya mereka ini pada mengeroyok si Chen Ping'an. Nah, untungnya tiba-tiba Chen ini tanpa sadar bisa menggunakan teknik Buddha's Palm tadi dari buku yang baru saja dia baca tadi. Dan singkat cerita di situ dia berhasil meng-KO-kan semua orang yang mengepungnya, menyisakan pemimpinnya tadi atau pria yang kipas-kipas tadi ya. Yang sampai sini masih songong, dia ini membawa-bawa nama bapaknya yang katanya merupakan seorang komandan pasukan. Alhasil Chen di situ makin kesal dan menyelepet si pria kipas-kipas ini. Kemudian pergilah si Chen ini. Nah, setelah situasi agak tenang dan Chen juga sudah berjalan cukup jauh dari tempat pengeroyokan tadi, rupanya di situ dia dikejar oleh si Xiaoming. Yang setelah itu si Xiaoming ini meminta kembali teknik Buddha's Palm tadi, atau kalau nggak bisa ya di copy pun juga nggak apa, kata si Xiaoming ya, karena dia ingin mempelajari buku Buddha's Palm tadi yang dia kira teknik rendahan rupanya ketika dipakai oleh Chen Ping'an tadi ternyata hebat sekali gitu ya. Dan entah Chen saat itu kenapa ya, dia ini tiba-tiba sok-sokan jadi sombong kepada si Xiaoming. Dan di situ dia mengatakan sebenarnya teknik Buddha's Palm tadi memang adalah teknik rendahan ketika dilempar oleh si Xiaoming. Nah, tapi Chen saat itu sudah mengubahnya dan sekarang sudah menjadi teknik tingkat immortal, kata Chen Ping'an. Jadi di sini dia cuma bohong doang gitu ya. Sehingga di situ Xiaoming sangat kagum dengan Chen, kemudian bertanya sebenarnya seberapa kuat si kakak ini. Yang saat itu masih belum kenalan ya si kakak ini siapa. Dan lagi-lagi di situ Chen berbohong dengan mengatakan kalau dia adalah seorang immortal yang sebenarnya sedang menyamar. Jadi jangan sampai disebarkan ke orang lain. Ini cuma eksklusif buat Xiaoming doang gitu ya, dikasih taunya. Nah, setelah Chen ngomong seperti itu tadi, tiba-tiba turun asteroid yang cukup besar yang membuat orang-orang di sana kabur sambil mengatakan kalau asteroid itu adalah asteroid yang membawa malapetaka. Ya mungkin ini artinya beda dengan asteroid yang sebelumnya jatuh ke rumah Chen Ping'an ya, yang kemudian diselepet oleh si naga. Mungkin ada di part 4 atau 5 itu. Dan karena Chen tadi sempat sombong ke Xiaoming mengaku kalau dia adalah seorang immortal, jadi di situ Xiaoming langsung meminta Chen ini untuk menghentikan asteroidnya. Kan Chen ini orangnya kuat gitu ya. Lalu di situ Chen cuma mengangkat tangannya yang sebenarnya dia ini ingin mengatakan kalau tadi dia cuma bohong doang kepada si Xiaoming. Nah, tapi ketika Chen mengangkat tangannya ini, tiba-tiba asteroid yang ada di langit ini meledak di udara dan tidak jadi jatuh. Dan di situ Xiaoming kembali tergagum-kagum dengan kekuatan Chen Ping'an, dan Chen juga kembali dengan alibinya tadi kalau dia adalah orang kuat dan mengatakan kalau memang dialah yang menghancurkan asteroidnya. Jadi cuman ngangkat tangan doang bisa menghancurkan asteroid gitu ya, kata si Chen Ping'an. Nah, setelah Chen bohong lagi ini muncul lagi pak asteroid yang kedua. Tapi di situ Xiaoming cukup tenang karena sudah tahu ya kalau ada Chen yang bisa menghentikan asteroidnya. Sedangkan Chen sendiri yang merasa udah kadung berbohong ya, dia cuma berkata kepada si Xiaoming untuk coba aja lihat asteroidnya atau amati asteroidnya gitu ya. Yang dimana maksud Chen ini mungkin aja nanti meledak lagi gitu ya. Mungkin ada orang lain yang ngeledakin lagi seperti tadi. Dan karena Chen sendiri punya sistem yang bisa menteleport dia kapanpun dimanapun, jadi Chen di situ nggak terlalu panik dengan pikiran dia juga setidaknya bisa membawa Xiaoming ini ke tempat yang aman dengan teleportasi bersama dia. Dan di sisi lain si Xiaoming yang saat itu menuruti perkataan Chen ya untuk mengamati asteroidnya, kemudian bertanya kenapa bisa asteroid itu terbakar atau gimana cara menyalakan asteroidnya gitu ya. Kemudian di situ Chen menjawab dengan cukup saintifik bahwa asteroid itu terbakar karena ada suatu gesekan dengan atmosfer bumi. Intinya asal jawab lah, urusan si Xiaoming ini ngerti atau enggak ya nantilah. Nah, tapi menariknya si Xiaoming setelah itu tercerahkan atau mengalami enlightenment lah dari kata-kata Chen tadi. Entah si Xiaoming ini membayangkan apa ya, pokoknya saat itu dia mengalami kenaikan tingkat kultivasi. Dan kemudian si Xiaoming ini berterima kasih kepada Chen atas bimbingannya tadi. Padahal si Chen sendiri ini juga tidak ngerti apa-apa tentang kultivasi.
Dan tepat setelah Xiaoming ini naik kultivasinya, asteroid tadi tiba-tiba meledak lagi. Dan sampai sini masih belum ketahuan siapa yang meledakkan asteroidnya. Dan yang ada di pikiran Xiaoming, mungkin asteroidnya ini diledakkan lagi oleh si kakak ini atau si Chen ini. Sehingga di situ Xiaoming kemudian berpikir, sangat baik sekali si kakak ini membiarkan asteroidnya terlebih dahulu untuk diamati oleh Xiaoming supaya dia bisa naik tingkat gitu ya. Setelah naik tingkat, nah baru dihancurkan asteroidnya. Jadi Xiaoming ini mengira mungkin Chen ini sengaja membiarkan terlebih dahulu asteroidnya tidak diledakkan. Lalu tak lama setelah itu datang bapaknya Xiaoming atau Pak Menteri ya, yang namanya Yingping. Buru-buru mencari Xiaoming karena khawatir lah ada asteroid tadi. Dan setelah ketemu Xiaoming, di situ bapaknya ini langsung dikenalkan kepada si Chen Pingan, sambil diceritakan juga oleh si Xiaoming kepada bapaknya kalau kakak inilah atau Chen inilah yang menghancurkan 2 asteroid tadi dan menyelamatkan dia. Nah tentunya Yingping di situ formalitas berterima kasih kepada Chen, tapi tetap saja dalam hati dia ini masih tidak percaya dengan anaknya. Karena yang dia rasakan, Chen ini tingkat kultivasinya cuma rendah saja, hanya di tingkat Nation Soul, yang secara teori itu tidak mungkin bisa menghancurkan sebuah asteroid. Dan mungkin saja anaknya ini cuma dibohong-bohongi oleh si Chen Pingan. Nah lalu Xiaoming yang melihat bapaknya agak-agak curiga dengan Chen Pingan ini langsung membisikkan kepada bapaknya kalau dia memang tidak dibohongi gitu ya. Dia tadi melihat sendiri si kakak ini menghancurkan 2 asteroid katanya, dan berkat kakak ini juga Xiaoming bisa naik ke tingkat selanjutnya. Sambil saat itu Xiaoming ini menunjukkan kultivasinya kepada bapaknya. Nah, hasil di situ Yingping percaya dengan Xiaoming dan menganggap mungkin Chen ini memang adalah seorang master yang cuma menyembunyikan aura kultivasinya. Sedangkan di sisi lain, Chen sebenarnya saat itu sedang gugup ya ketika bertemu dengan Bapak Menteri ini. Sehingga ketika Yingping tadi berterima kasih sudah meledakkan asteroidnya dan menyelamatkan anaknya, di situ Chen masih iya-iya doang menerima terima kasih dari Yingping ini seakan-akan dia memang yang meledakkan asteroidnya. Tapi padahal sebenarnya Chen ini cuma gugup doang saat itu, jadi tidak bisa mengatakan apa-apa. Nah di situ kemudian Chen memanfaatkan keadaan dengan memberitahu Xiaoming ini teknik rahasia menaikkan keberuntungan katanya, yaitu dengan mengatakan suka dengan dirinya. Dan karena Xiaoming sendiri sudah sangat kagum dari tadi dengan Chen Pingan, dia di situ menuruti semua perkataan Chen dan akhirnya Chen mendapatkan poin yang cukup lumayan dari si Xiaoming ini. Nah setelah mendapatkan poin yang cukup lumayan, di situ Chen lalu berpamitan kepada Xiaoming. Sedangkan terkait buku kultivasi Buddha's Palm sebelumnya yang diminta oleh si Xiaoming, Chen berkata kalau dia akan memodifnya terlebih dahulu lalu memberikannya kepada Xiaoming besok. Jadi dia akan mengantarkannya besok gitu ya. Lalu Chen di situ pergi belok ke sebuah gang. Dan setelah hilangnya Chen Pingan belok ke gang ini, Xiaoming baru sadar kalau dia belum memberikan alamat rumahnya kepada Chen. Jadi gimana nanti Chen bakal ngasihnya kalau dia tidak tahu alamatnya. Sehingga di situ dia kemudian berlari menuju gang yang dilewati Chen tadi. Namun rupanya gang tersebut hanyalah jalan buntu dan setelah dilihat Chen sudah tidak ada di sana. Jadi sudah teleport lah. Nah, di situ Chen kemudian pulang ke rumah dan di rumah lagi-lagi dia digoda oleh Bos Duan tanpa ampun lah. Lalu ketika sarapan keesokan harinya pun, Bos Duan ini tetap melancarkan jurus-jurus godaannya kepada si Chen ini. Sampai tentunya Chen kemudian salting sendiri dan kabur dari rumah lagi. Namun bedanya di sini ketika Chen berada di hutan, ingatan Chen ini mulai muncul kembali sedikit. Di situ dia merasa sepertinya bukan pertama kali dia ini merasakan hal yang berdebar-debar seperti itu ketika digoda oleh Bos Duan tadi. Seperti Chen ini jauh sebelum itu pernah digoda juga oleh si Bos Duan. Dan Chen di sini mulai berteori lah, apakah mungkin Bos Duan ini merupakan istrinya ketika di bumi sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Itu pikirnya si Chen Pingan ya. Nah lalu di sisi lain, Bos Duan yang juga merasakan segel ingatan Chen Pingan ini mulai mengendor lagi. Di situ menariknya dia tidak melakukan apa-apa, tapi justru menyuruh si 2 anggota baru, yaitu si anjing dan juga si burung pink ini ya, yang aslinya adalah Firebird-nya si Yun sebelumnya, yang mungkin di sini mereka sudah jadi naga dan sudah jadi phoenix. Nah intinya mereka berdua inilah yang disuruh Bos Duan untuk menemui Chen Pingan. Nah kenapa? Kita lanjut dulu ya. Oke, balik lagi ke Chen Pingan yang ada di hutan. Setelah beberapa saat berjalan, di situ Chen kemudian bertemu dengan si anjing dan si burung tadi yang tadi disuruh oleh Bos Duan. Yang tentunya membuat Chen saat itu bingung ya, kenapa dan ngapain si anjing ini ada di situ dan kenapa di kepalanya juga ada seekor burung gitu ya. Nah, di situ menariknya si anjing ini langsung ngomong pakai bahasa manusia. Si anjing atau Black Serpent ini berkata kalau mereka sedang menunggu master atau Chen Pingan maksudnya. Alhasil di situ Chen langsung kaget dan panik tentunya karena dia baru saja mendengar si anjing ini bisa ngomong dan dia juga ngerti omongan si anjing ini. Jadi tentunya Chen di situ panik ya.
Nah kemudian si pedang yang selalu dibawa oleh Chen kemudian menunjukkan juga wujud manusianya. Lalu singkat cerita mereka semua di situ menjelaskan kalau sebenarnya mereka dari awal memang bisa ngomong. Tapi karena mereka takut sama Master Chen, mereka tidak berani ngomong di depan Master Chen, kata si pedang ya. Lalu si anjing juga bilang kalau dia awalnya juga takut. Tapi setelah hidup dengan Master Chen selama beberapa waktu, dia merasa Master Chen ini cukup ramah orangnya, jadi memutuskan untuk menunjukkan dirinya yang asli. Nah itu yang dikatakan oleh mereka ya. Aku nggak tahu, mungkin itu cuma alibi doang yang disuruh oleh Bos Duan atau gimana, karena tidak dijelaskan di sini. Dan kenapa di awal video tadi aku bilang ceritanya agak kurang seru? Ya karena ini, mungkin kalian ada yang ngerasa sama kayak aku kalau ceritanya ini terlalu terburu-buru ya. Ya memang aku tahu plotnya nanti ini ujung-ujungnya pasti akan dibuat Chen ini bakal tahu kekuatannya. Tapi bridgingnya ini menurutku kurang pas aja ya. Kayak sebelumnya yang Chen bohong pura-pura menghancurkan asteroid itu ngapain gitu. Maksudnya kan Chen ini settingnya baik-baik, nggak pernah bohong. Kenapa tiba-tiba di situ dia bohong? Kalau misal ada dibumbui sesuatu kayak entah itu awalnya dijelasin dulu sama sistemnya atau mungkin dapat hadiah apa dari sistem, itu masih mending ya menurutku, nggak tiba-tiba bohong gitu. Tapi ya itu menurutku ya. Oke kita lanjut. Di sini setelah Chen agak tenang, kemudian menganalisa situasi, dia baru sadar kalau dari awal si anjing ini memang sepertinya adalah monster yang cuma berbentuk anjing. Dia sudah berpikir seperti itu sejak kakek Murong takut ketika pertama kali bertemu dengan si anjing. Jadi dari situ Chen mulai agak curiga. Apalagi setelah itu kan kakek Murong mengatakan kalau si anjing ini mengikuti aliran Buddha katanya ketika membujuk Chen ini untuk memelihara si anjing. Ada di part 8 kalau nggak salah. Nah memang sudah diduga lah kalau si anjing ini adalah monster. Tapi Chen tidak menyangka rupanya si anjing ini bisa ngomong juga. Nah lalu si pedang, Chen sebenarnya juga sudah paham kalau itu adalah senjata kultivator. Nah tapi dia tidak sangka kalau rupanya si pedang ini adalah senjata immortal yang bahkan bisa bermanifestasi jadi manusia. Dan terkait mereka yang bilang kalau selama ini tidak muncul karena takut dengan Master Chen atau takut dengan dia, di situ Chen menduga mungkin itu adalah gara-gara bug atau error auranya. Jadi cukup diwajarkan lah oleh si Chen kalau mereka mungkin memang takut karena bug atau error auranya. Nah, sehingga Chen di sini lagi-lagi berbohong dan berkata kalau sebenarnya dia ini sudah tahu dari awal. Dia cuma berpura-pura nggak tahu karena dia sedang menjalani hidup sebagai manusia biasa. Itu kata Chen Ping'an ya, lagi-lagi cukup maksa lah di sini menurutku. Nah di situ Chen kemudian menyuruh mereka ini untuk berubah bentuk jadi bentuk asli mereka dan kemudian pulang ke rumah. Nah tapi Chen kembali dibuat terkejut di situ karena si anjing ini berubah jadi naga dan si burung kecil tadi berubah jadi phoenix. Jadi bukan makhluk sembarangan ini pak. Kemudian mereka bertiga ini rebutan menggendong atau mengantarkan Chen yang akhirnya dimenangkan oleh si naga yang langsung menunggangkan Chen ini ke atas tubuhnya dan mereka ini berangkat menuju ke Ping An Sek. Karena di situ Chen ingin berlatih alkemis kembali. Oke, plot kemudian berpindah dulu ke Ping An Sek yang saat itu rupanya ada sebuah acara lamaran atau mungkin lebih tepatnya acara cari jodoh kali ya. Si anaknya King Xuan, yang King Xuan ini dulu dikenalkan sebagai elder dari Mountain Sek. Ada di part 1 ya. Nah di situ mereka singkatnya mengundang banyak orang dari banyak kerajaan dan tentunya ada banyak wanita di situ yang nantinya akan dipilih oleh anaknya King Xuan yang bernama Zhang Daling ini untuk jadi istrinya. Tapi sayangnya si Daling ini rupanya nggak mau nikah pak dan nggak suka dengan acara jodoh-jodohan seperti itu. Jadi di situ dia cari cara untuk membatalkan perjodohannya dengan mengatasnamakan senior Chen. Karena kebetulan saat itu Chen tidak dikabari untuk datang karena dirasa tidak terlalu penting lah untuk mengganggu waktunya senior Chen. Jadi Daling kemudian di situ dengan pede mengumumkan kepada semua orang kalau dia ini sangat menghormati senior Chen selaku orang terkuat di balik Ping An Sek gitu ya. Jadi kalau senior Chen nyuruh Daling ini untuk nikah, pasti dia akan nikah. Nah, tapi kan di situ karena senior Chen ini tidak datang, artinya senior Chen ini tidak mendukung pernikahan tersebut. Artinya dia tidak mau nikah. Nah, itu alasan dari si Zhang Daling ini. Nah namun rupanya tepat setelah Daling ngomong seperti itu tadi, datanglah Chen Ping'an menunggangi seekor naga hitam yang tentunya membuat orang-orang di sana yang belum pernah melihat sosok naga sebelumnya sangat terkagum-kagum dengan sosok kuat di balik Ping An Sek yang datang-datang pakai naga gitu ya. Nah itu baru naga. Coba bayangin kalau Chen ini datang-datang naik Vespa. Kan pasti orang-orang di sana makin terkagum-kagum.
Nah oke, singkat cerita di situ akhirnya diceritakan oleh si King Swan kalau dia sedang membuat acara untuk cari jodohnya si Daling. Dan dalam hati King Swan juga berpikir senior Chen ini datangnya tepat sekali setelah Daling tadi mengumumkan kalau dia akan nikah kalau disuruh oleh senior Chen gitu ya. Jadi King Swan di situ menduga mungkin semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin senior Chen ini ingin memilihkan calon yang tepat untuk si Daling. Alhasil King Swan di situ mengatakan kepada senior Chen bahwa Daling maunya senior Chen yang memilih calon. Nah, namun di situ Chen cukup bersikap realistis ya. Jadi dia tidak mau memilih karena kan yang menjalani kehidupan setelah itu kan Daling gitu ya. Jadi dia mengatakan kalau dia tidak bisa memilihkan jodoh untuk si Daling. Sehingga si Daling sendiri di situ cukup lega karena kalau senior Chen ini nggak milih, artinya dia ini nggak perlu nikah. Sedangkan si Murong dan King Swan langsung membuat teori sendiri ya. Apakah mungkin senior Chen ini nggak milih karena di situ para wanitanya tidak ada yang cocok dengan Daling? Itu pikiran mereka. Jadi di situ acaranya hampir nggak jadi lah. Nah tapi di sisi lain, Pangeran Lingshu dari Jinyu Empire yang saat itu juga datang, dia mempunyai dugaan yang sama dengan Murong dan King Swan, di mana dia juga berpikir mungkin senior Chen ini menilai tidak ada wanita yang cocok saat itu untuk si Daling. Sehingga Lingshu tidak mau melewatkan kesempatan tersebut dan menyuruh si Xiao adiknya untuk maju jadi jodohnya si Daling. Karena itu bisa jadi jalan untuk mempererat hubungan Ping An Shek dengan Jinyu Empire. Nah akhirnya majulah si Xiao ini mengatakan kepada senior Chen kalau dia sebenarnya suka dengan si Daling dan berharap senior Chen ini bisa menikahkan dia dengan si Daling. Nah di situ Chen dibuat cukup kaget ya, karena kenapa tanyanya ke dia gitu ya, bukan ke Dalingnya sendiri atau setidaknya ke bapaknya lah. Dan karena dia harus menjawab, di situ Chen sebenarnya tidak mengatakan iya ya, tapi cuma mengatakan kepada King Swan kalau si Nona Xiao ini merupakan wanita yang baik. Karena sebelumnya memang dia cukup baik kepada Chen Ping'an. Nah tapi Murong dan King Swan langsung saja menyimpulkan tanpa banyak cincong, sepertinya ini nih wanita yang menurut senior Chen cocok dengan si Daling. Padahal Chen tadi cuma bilang ini orang baik gitu, bukan menjodohkan. Akhirnya di situ mau gak mau Daling ini nikah lah sama si Xiao. Dan Chen di situ bodo amat lah, kayak sama-sama suka ya udah gitu ya. Lalu dia pergi ke ruangan alkemis untuk melatih lagi skill alkemisnya. Oke, itu saja, cukup panjang durasinya, kita sudahi sampai sini dulu. Tentunya kita akan lanjut lagi ya di Seling sama Demon God Lucky. Jadi next video kita bahas Demon Lucky dulu, setelah itu baru balik lagi ke Emma Invincible, lalu balik lagi ke Demon Lucky. Gitu terus ya sampai komiknya habis. Seperti biasa kalian bisa support channel ini dengan like, subscribe, tekan juga loncengnya, atau bisa lebih jauh lagi dengan cek link di deskripsi untuk sawer-sawer. Kita sudahi sampai sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.